Halo, sampai jumpa lagi dengan di Tarot aja. Kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nanti aku akan tebarkan 3 kartu. Kamu silahkan pilih. Nanti tak tandai dengan gelang sitrin, ametis, sama pendan orgonit, leontin orgonit. Oke, pendan atau leontin. Aku kocok. Pertanyaan pertama, apakah dia suka dengan saya? Oke, menarik nih pertanyaannya. Orangnya sering senyum-senyum, sering lewat, sering merhatiin. Tapi suka nggak ya sama saya dia ya? Curi-curi pandang, kita lihat. Oke, kamu sambil memilih ya mana yang kamu sukai dari 3 kartu ini. Kamu pilih salah satu. Kartu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ditandai dengan sitrin, ametis, dan orgon. Sudah? Dirasain rileks, tenang, dipilih. Kalau mau berubah nggak apa-apa berubah. Hidup tuh biasa kok berubah. Seperti cuaca cintamu. Oke, silahkan pilih. Oke, kita buka satu-satu ya. Untuk yang pertama, apakah dia suka denganku? Kartu yang pertama ini jawabannya tidak. Kenapa tidak? Aku melihat di sini kondisi perasaan dia lagi goyang. Jadi dia masih menata perasaannya, dia masih goyang. Mungkin walaupun dia kelihatannya curi-curi pandang, tapi perasaan di masa lalu dia tuh belum bisa dilepaskan oleh dia dan masih mengganggu batinnya. Jadi untuk yang pertama jawabannya tidak. Jadi yang nomor 2. Nomor 2 jawabannya, kalau aku menjawab ini 50-50. Kenapa 50-50? Satu sisi dia suka, tetapi satu sisi dia masih bertanya-tanya dengan batinnya. Apakah masih layak? Apakah dia merasa layak berhubungan denganmu, atau menyukaimu, atau mengagumimu, atau mengutarakan perasaannya kepadamu? Satu sisi kadang dia ragu dengan dirinya, tapi sisi yang lain dia tertarik denganmu. Jadi jawabannya 50-50 ya. Goda-godain dikit deh biar dia mau. Yang ketiga ini tidak. Jawaban juga tidak. Kenapa tidak? Dia tuh emang pribadi yang humble, pribadi yang ramah, pribadi yang baik hati. Jadi ketika ketemu semua orang, memang dia tuh karakternya senyum-senyum, nyuri pandang, orangnya menyenangkan. Jadi untuk pertanyaan apakah dia suka dengan saya, dengan tadi ada jawaban tidak, jawaban 50-50, dan ketiga jawabannya juga tidak. Kita ke pertanyaan berikut. Yang tadi kan sudah dijawab ya. Ada pertanyaan berikut. Ke depan kita bakal jadian apa tidak? Coba kita lihat ke depan bakal jadian apa tidak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, silakan dipilih nomor 1, 2, 3. Relax, tenang, nggak usah takut hasilnya jelek. Pokoknya mana yang paling feel-nya ada di batinmu, pilih saja. Oke, cukup, kita buka satu-satu. Ke depan, apakah kita bakal jadian apa tidak? Untuk yang ke kartu pertama, jawabannya ini 50-50. Maksudnya 50-50 ini. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kemungkinan seseorang ini masih punya hubungan dengan masa lalunya, dan dia belum bisa melepaskan hubungan dengan masa lalunya. Tapi kalau menggoda, ya emang cukup menggoda orangnya, cukup asik, cukup menyenangkan. Tetapi kalau mau bakal jadian atau tidak bisa 50-50. Ataupun kalau jadian ini bisa curi-curi jadiannya.
kamu jadi apa ya? Jadi HTS-nya, jadi CV-nya, jadi kekasih bayangannya. Itu untuk nomor 1. Kita lihat nomor 2. Jawabannya 50-50 juga. Untuk kedua juga 50-50. Tapi kenapa yang ini 50-50? Yang kedua ini orangnya penuh kebimbangan pertama. Kedua, dia ini banyak misteri yang ditutupi dalam hatinya. Dia bukan orang yang tipe mudah mengucapkan apa yang dia rasakan. Jadi kadang dia sering mengingkari perasaannya. Nah, peluangnya ada sih kalau kamu mau jadian, cuman ini orangnya lebih perasa. Jadi gimana kamu bisa menyentuh perasaannya? Gimana kamu bisa membuat dia tertarik secara perasaan? Karena dia menggunakan perasaan. Oke, masih ada kemungkinan untuk jadi. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Yang ketiga ini, dia kalau di luar terlihatnya emang orangnya asik. Asik, dewasa, menyenangkan, perhatian gitu. Tetapi sebenarnya di dalam batinnya orang ini rapuh. Orang ini masih belum kuat. Kamu butuh effort, kamu butuh upaya untuk membuat dia kuat. Kalau emang kamu suka sama dia, kalau emang kamu cinta dengan dia, ya jadikan dia kuat. Tapi untuk saat ini terbacanya belum. Begitu untuk pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, apakah hubungan kami bakal bertahan lama? Apakah hubungan kami bakal bertahan lama? Ini orang yang baru pacaran biasanya pengennya gitu. Tapi kalau orang yang sudah banyak masalah tuh pertanyaannya nggak gitu. Pertanyaannya, kapan hubungan ini selesai? Penderitaan ini kapan selesai? Gitu ya. Ini yang harapannya optimis, jadi asik. Tapi kita lihat, apakah hubungan kami bakal bertahan lama? Nomor 1, kebuka sudahan. Nomor 2, nomor 3, gak apa-apa kebuka. Dah, itu berarti itu emang buktinya itu emang. Jadi untuk milih nomor 1, itu jawabannya bakal bertahan lama, tetapi banyak perselisihan, banyak pertengkaran, banyak kekecewaan yang dialami. Kartu ini sarannya gimana sih? Ini bertahan lama, tetapi kok malah banyak konfliknya. Nah, kalau saranku ya komunikasinya diperbagus. Jadi komunikasinya dibaguskan, terus ekspektasinya yang nggak usah berlebihan, egonya diturunkan. Nah, ketika ego diturunkan dan komunikasinya bagus, maka pertikaian atau perselisihan, kekecewaan itu akan terminimalisir. Begitu untuk yang pertama. Yang kedua, kita lihat, apakah hubungan kami bakal bertahan lama? Saat ini terbacanya ini sedang menjaga ya, saling menjaga, menyeimbangkan. Tetapi sebenarnya pasangan ini sudah sama-sama merasa berat, sudah merasa merasa kadang pengen memutuskan, tetapi masih berusaha untuk masih bisa nggak saya perbaiki, siapa tahu masih bisa saya perbaiki. Tapi kalau pertanyaannya bisa bertahan lama atau tidak, di sini jawabannya tidak, walaupun upaya untuk mempertahankannya masih ada satu sama lain. Oke, kita lihat yang ketiga. Apakah hubungan kami bakal bertahan lama? Jawabannya tidak di sini. Kenapa ya tidak? Tidak, karena ada peluang baru, ada hal baru yang menarik pasanganmu. Jadi kalau jawabannya bertahan atau enggak. Nah, kenapa kok ada orang lain yang baru yang hadir di sini? Bisa saja dalam hubungan
kalian sudah sebenarnya merasa jenuh, kalian sudah merasa tidak menemukan lagi apinya, tidak menemukan kehangatannya. Jadi ketika seseorang datang, maka dia menarik untuk pasanganmu, dan ini gak bakal lama. Oke, gitu dulu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemungkinan ada orang ketiga tidak ya dalam hubungan kami? Ada orang ketiga enggak ya dalam hubungan kami? Pertanyaan gitu. Ada orang ketiga enggak ya dalam hubungan kami? Kok dari tadi kartunya ini senang saya membuka ya? Sepertinya ada sih, banyak yang ada nih. Oke, silahkan pilih. 1, 2, 3. Sitrin, ametis, dan orgon. Relax, tenang, pilih. Oke, cukup. Kita buka yang nomor 1. Apakah ada orang ketiga dalam hubungan kami? Di sini jawabannya 50-50. Godaan banyak banget karena di sini terbacanya kartu developer itu kan kartu ketulusan. Tapi juga di sini butuh komunikasi. Apalagi untuk yang pacaran jarak jauh. Ini godaannya banyak banget ini. Kalau kamu pacaran jarak jauh, kamu harus menjaga komunikasinya. Karena di sini godaannya besar. Begitu. Jadi 50-50 ya, kemungkinannya ada. Jadi tapi juga tidak. Jadi masih belum bisa kita kita putuskan untuk ada atau tidak, tapi kemungkinan untuk orang ketiga ada. Berikutnya, apakah ada orang ketiga dalam hubungan kami? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena ini lagi sayang-sayangnya, ini lagi senang-senangnya. Kemungkinan ini hubungannya baru, jadi masih senang, masih hangat banget, masih meluap-luap. Jadi nggak ada orang ketiga. Untuk yang ketiga kita lihat, apakah ada orang ketiga? Ada jawabannya. Kenapa ada dalam hubungan? Ini sudah terlalu banyak sekali hal-hal yang memberatkan satu sama lain. Entah dalam tindakan, entah dalam sikap, entah dalam prinsip, entah dalam ego. Jadi hubungan ini sebenarnya sudah berat. Jadi ketika berat seperti ini rawan sekali ada orang ketiga. Maksudnya rawan gimana sih? Ya ketika satu sama lain pas ketemu teman atau orang lain yang bisa mengerti, mendengarkan dia, kemungkinan orang tiga hadir itu mudah. Begitu untuk bacaan hari ini. Kita sudahi. Terima kasih sudah menonton video saya. Kita rayakan kehidupan dengan membaca tarot. Apapun masalahmu, di tarot aja. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share.